Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi juga. Silakan masuk. Baik, Ibu. Ya, ayo, mari duduk. Ya, oke. Gimana, sudah nyaman duduknya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi, cantik. Selamat pagi juga, Ibu. Oke, baik. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya puji Tuhan baik, Ibu. Kalau Ibu? Kalau kabar ibu baik juga, puji Tuhan. Ini adik kita tidak pakai masker ya. Ini karena ibu dengar-dengar bahwa ini Bapak Presiden sudah mengeluarkan peraturan bahwa kita boleh membuka masker di ruangan terbuka, tapi harus dibatasi. Jadi sekarang ini kan hanya ibu dan adik, ya kan? Ya. Jadi kabar adik Ocin baik-baik saja kan? Iya, kabar saya baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Kabar ibu baik juga. Nah, sekarang ini kan kita ada di masa pandemi toh, jadi memang walaupun ini presiden sudah membuat peraturan untuk kita bisa tidak menggunakan masker, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, Ibu. Jadi ini kedatangan adik Ocin ke sini ada perlu apa ini untuk ibu dan ibu? Ibu saya agak malu mau cerita. Tidak usah malu karena kita di sini kita di bimbingan konseling ini kan ada asas kerahasiaan kok. Jadi adik punya masalah segala macam itu tidak akan dibongkar. Jadi hanya ibu dan adik sendiri yang tahu. Mungkin yang Tuhan. Gitu. Jadi cerita saja, tidak masalah ibu sebagai pencurhat, sebagai fasilitator untuk mendengarkan apa yang adik punya. Ya, Ibu. Jadi hari kan Ibu pernah masuk ke ranking kelas, Ibu. Oh iya, Ya. ini kelas berapa ya Ocin? Ibu lupa. Kelas 12B, Ibu. Oh iya, aduh ibu lupa. Betul, itu kalau tidak salah ibu ada beri layanannya dengan Iya, itu hari yang tentang ini layanan informasi tentang pemilihan karir, Ibu. Oh betul, ibu lupa ya. Terus Ibu sebenarnya satu hari itu mau tanya yang tentang karir itu dari dalam kelas, tapi sama lu nanti saya ditertawa oleh satu teman-teman. oh begitu. Jadi tujuan adik Ocin dan datang ketemu ibu ini untuk tanya seputar pemilihan karir seperti itu. Iya, Ibu, kan saya ini kan sudah kelas 12 tuh, Ibu. Iya. Tapi saya nih masih bingung nanti nih pas mau kuliahnya itu satu ambil jurusan apa. Misalnya saya bingung jurusan apa yang tepat untuk saya, Ibu. Kadang satu suka memasak, terus ini suka membaca, tapi kadang juga satu suka belajar matematika, Ibu. Jadi saya nih bingung sebenarnya saya nih minatnya di matematika kah atau di mana, jadi saya bingung sekali, Ibu. Oke, baik. Kalau kapan hari yang pada saat ibu dengan ibu Ina ya kalau tidak salah, Iya. itu memberikan layanan informasi seputar pemilihan karir, itu adik Ocin menyimak sampai habis kan? Iya, saya menyimak, Ibu, tapi saya malu mau bertanya. Saya tanya jangan sampai teman saya kan punya teman tuh, Ibu. Iya. Teman sebangku, dia kan tahu tuh saya bagaimana. Saya menurut kau saya tanya, kan dia bilang saya tanya, tapi saya malu sekali, Ibu. Takut tertawa teman-teman, terus takut ditahui oleh Ibu juga, Bu. Tidak apa. Padahal kalau contohnya adik bertanya kan bagus supaya sekaligus untuk teman-teman yang lain seperti itu. Nah baik. Tadi adik bilang kalau ini adik Ocin hobinya masak. Ini. Terus ini belajar matematika itu saya suka sekali, Ibu. Tapi saya ini bingung, kadang sama ini kan dari orang tua juga tuh, Ibu. Iya. Terusnya saya ini maunya ambil jurusan yang saya mau, tapi itu pun saya belum jelas nih, Ibu. Iya. Terus satunya orang tua juga susah ambilnya di perawat begini. Sementara saya ini tidak suka di perawat. Bukan tidak suka, tapi saya tuh takut dengan darah, Ibu. Aduh, saya kalau lihat darah itu saya sudah gemetar begitu, keringat, takut gitu. Oke baik ya. Jadi berarti masalahnya ada di sini ada apa? Jadi bingung begitu Iya, tentang bingung. pemilihan karir. Jadi kedepannya nih kalau ada ke universitas, ke perguruan tinggi, bingung mau ambil jurusan apa. Dari orang tua maunya keperawatan, tapi di satu sisi saya bingung. Iya. Mau jadi yang binatang boga, Ibu, yang untuk masak-masak Iya. tuh. Terus dengan saya kan suka sekali matematika, jadi aduh bagaimana sudah ini, saya susah sekali. Saya mau ikut orang tua punya mau kan,
mereka yang membiayai saya kuliah ibu, Iya. jadi saya bingung sekali. Sampai tanya teman-teman juga di dong tuh apa namanya kayak pokoknya mana yang terbaik, saya bingung mana yang terbaik, Oh, mana mereka yang terbaik. mengabaikan kepada Nah, adik Ocin nah. seperti itu. Oke, berarti fokus masalah kita ini adalah adik Ocin ini bingung untuk memilih karir untuk ke perguruan tinggi seperti itu. Karena adik Ocin sudah kelas 12, terus mendapatkan lain informasi dari ibu mereka Iya. terkait dengan pemilihan karir, tapi adik Ocin malu untuk bertanya. Nah, di sini masalahnya adik Ocin itu yang pertama itu bingung, misalkan bingung memang pemilihan karir. Di satu sisi ini orang tuanya adik Ocin ini mau adik Ocin masuk ke keperawatan, tapi di satu sisi adik Ocin takut dengan darah, jadi fobia seperti dia, kayak sampai pingsan, sampai gemetar. Keringat ibu, keringat Iya, ya, keringat gemetar, keringat. Nah, terus satu sisi adik Ocin juga punya minat yang banyak, kayak masaknya, matematikanya, seperti itu. Nah, kalau menurut dari ibu, kalau dari ibu sendiri, mungkin adik Ocin pertama yang perlu adik Ocin lakukan itu adalah adik Ocin harus tahu fokus atau minat adik Ocin tuh kemana. Jadi kita mungkin dari masak dan matematika tuh adik Ocin lebih nyaman atau lebih sukanya yang mana, minat dan bakat adik Ocin seperti apa, seperti itu. Nah, jadi untuk masalah yang kedua terkait dengan orang tua, seperti itu. Nah, kalau orang tua sendiri kan kita tidak mungkin melawan orang tua. Iya, betul tidak? betul ibu, Betul kan? ibu. Iya. Kalau contohnya kita berantem dengan orang tua nanti gimana? Tidak baik kan? Bilang anak durhaka. Iya, seperti itu. Nah, jadi solusinya di sini kalau menurut ibu itu adik Ocin harus komunikasi. Karena apa? Dari komunikasi itu semua akan berjalan lancar. Seperti itu. Kalau menurut adik Ocin bisa tidak mencari satu waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Kalau menurut adik Ocin dalam keluarga itu waktu yang paling tepat untuk kayak berbicara secara empat mata atau berbicara dengan orang tua sehingga tidak menimbulkan emosi seperti itu, waktu yang paling tepat kapan? Itu biasanya kalau pas jam makan malam ibu, kan semuanya sudah berkumpul tuh, Iya. mama, bapak semuanya Iya. sudah ada. Jadi itu kayak saya rasa itu waktu yang pas. Waktu yang pas. Nah, Itu karena menurut adik Ocin. Iya, karena kami di rumah tuh kalau makan malam tuh semuanya harus makan sama-sama, tidak Iya. boleh ada yang dari belakang. Iya. Nah itu kan ini adik Ocin sudah dapat nih solusi kalau waktu yang tepat itu makan malam kan. Iya. Nah kalau makan malam itu adik Ocin bisa gunakan waktu itu pada saat itu, kayak contohnya saat habis kayak sebentar makan kan habis makan gitu, belum kayak semuanya belum bangun untuk beraktivitas sendiri. Namanya bapak, mama, saya mau berbicara sedikit terkait dengan saya punya pemilihan jurusan, pemilihan karir ke depannya, seperti itu. Iya. Nah, nanti ditanya adik Ocin sanggup tidak seperti itu. Kalau seandainya adik Ocin sudah berbicara, tentu saja kan orang tua yang membiayai Ocin kan Iya, untuk kuliah. Nah, kalau seandainya adik Ocin menjelaskan harus secara, makanya komunikasi harus baik dengan orang tua seperti itu, harus berbicara dengan baik, berbicara bahwa masalah itu kayak masalah adik Ocin tidak bisa masuk di keperawatan karena adik Ocin fobia dengan darah, dan itu adik Ocin bisa bertanggung jawabkan. Iya, Ya seperti itu. Bisa tidak? bisa ibu. Iya. Kalau untuk masalah pemilihan karir sendiri, seperti yang ibu katakan, adik Ocin harus memahami dulu adik Ocin minat dan bakatnya seperti apa. Kalau menurut adik Ocin sendiri, bagaimana untuk minat dan bakat tuh lebih ke arah tata boga kayak masak, pekerjaan rumah itu, atau lebih ke ranah pendidikan kayak matematika, apa seperti itu. Menurut adik Ocin sendiri penilaian dari Kalau dari saya ibu, pasti bukan pasti lagi, misalnya satu lebih pronya itu ke matematika karena saya sedikit berpikir kalau misalnya tata boga ini kan saya nanti kan pasti jadi ibu rumah tangga atau ibu, berarti di situ saya juga belajar masak. Mungkin itu kalau kan, dan saya juga ada dengar dari ibu Ina kemarin katanya, karena dia juga sempat memberikan layanan juga di kelas, katanya kalau misalnya jurusan tata boga tuh bisa diambil pas kita sudah selesai menempuh pendidikan sarjana yang lain, kayak misalnya saya tadi mau matematika, karena tata boga tuh ada kursusnya juga ibu. Nah itu adik Ocin sudah tahu kan dia punya
ini sampai situ. Jadi dia punya pro dan kontranya, dia punya kalau ada Ocin ambil ini dia punya konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini bagus karena ada Ocin sudah tahu ini solusi kedepannya seperti apa, seperti itu. Karena di sini ibu hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi ini ada Ocin untuk mencari solusi yang terbaik untuk ada Ocin sendiri. Nah di sini ibu mau tegaskan bahwa masalah ini memang kita sama-sama mencari solusi, namun kedepannya ada Ocin sendiri yang akan melakukan itu. Jadi ada Ocin di sini siap tidak untuk melaksanakan solusi-solusi yang tadi kita sudah Siap sekali Ibu, karena saya tidak mau banyak setiap malam saya bingung, padahal kan sudah mau ujian nih. Kisah nih mau jurusan apa, saya nih aduh mau ngomongin orang tua takut, tapi pas setelah dengar apa nasihat dari Ibu tadi saya kayak aduh saya harus bisa nih, harus pokoknya. Tidak mungkin juga saya punya orang tua memaksa terus saya tuh. Intinya komunikasi harus dengan orang tua dan cari waktu yang pas. Karena kan orang tua capek cari kerja, cari uang begitu. Nanti kakak pulang dengan capek-capek, terus adik Ocin datang beritahu itu, nanti yang ada nanti kontra seperti itu. Nanti bapak marah, mama marah, ya adik Ocin nggak ada, adik Ocin tambah yang mencari solusi seperti apa lagi. Nah, oke. Jadi ibu rasa mungkin sudah ya kita punya konseling. Perasaannya adik Ocin setelah kita melakukan konseling seperti apa? Perasaan saya tuh cukup lega Ibu, maksudnya selama ini kan tentang kursus-kursus tadi itu saya tidak berani omong, tapi yang pas sudah Ibu mulai berikan penjelasan, oh iya ini baru saya apa, kalau padahal termoga tuh saya bisa ambil kalau saya sudah menempuh kuliah misalnya matematika, terus saya bisa kursus saja untuk termoga. Jadi istilahnya Ade bisa melakukan dua minat bakat Ade. Jadi matematika dan di selang-selang itu bisa kursus untuk memasak atau menjahit atau seperti itu. Nah baik, ya mungkin konseling kita sudah habis ya. Waktu sudah habis karena ibu ada rapat, saya ini belum ada rapat. Jadi mungkin untuk waktu kedepannya ibu berikan 1 minggu ke depan untuk adik Ocin bisa ini melakukan solusi-solusi yang tadi kita ya tua. Terus ini menurut adik Ocin sendiri nanti kita akan bertemu untuk membahas kembali masalah adik Ocin kapan waktu yang terbaik? Kalau dari saya Ibu, sepertinya saya harus bertemu lagi dengan Ibu karena nanti pasti ada banyak hal lagi yang harus saya tanyakan, misalnya kayak matematika dari sana kampus mana yang baik kayak gitu. Iya betul sekali. Nah, nanti pasti saya bertemu Ibu kalau bisa. Ini kan hari Sabtu tuh Ibu. Mungkin bisa nanti ketemunya hari Sabtu juga. Di jam yang sama juga. Oke. Kalau ibu juga kalau pagi tidak terlalu sibuk. Hanya kalau sudah menjelang siang kan ini harus ada pertemuan, terus ibu harus ada keluar ke dinas seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari ibu, dan juga terima kasih banyak karena adik Ocin juga sudah mau terbuka dengan ibu seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa bicarakan saja dengan ibu. Adik Ocin sudah tahu kan di sini juga ada kasihan seperti itu. Jadi adik Ocin punya masalah bukan hanya sekedar pendidikan saja, tapi kalau masalah-masalah lain pun bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Hati-hati ya. Iya Ibu. Terima kasih.